menyambut HUT ke-80 Indonesia, lomba unik adu cepat tarik mobil derek. Presiden Prabowo resmikan satuan baru perkuat postur TNI. Pemerintah respon persoalan hak cipta. Usulan sekolah rakyat khusus anak disabilitas. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda. Selain 4 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi seputar politik dan juga ekonomi. Selain itu, Menyapa Indonesia Pagi juga akan memberikan informasi seputar peristiwa dan juga olahraga. Bersama saya Priska Priscilla dan saya Selis Regar, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali informasinya, di mana jelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, para pengguna jasa Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang diberikan bendera merah putih oleh Kepolisian Bandara Soekarno-Hatta. Sebanyak 5.000 bendera merah putih dibagikan dengan pesan kuat, yakni cinta tanah air. Inilah aksi dari Kepolisian Kota Bandara Soekarno-Hatta untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air Indonesia kepada masyarakat, khususnya para pengguna jasa Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebanyak 5.000 bendera merah putih dibagikan kepada penumpang pesawat yang baru tiba maupun berangkat, juga kepada pengguna jasa yang sedang mengantar. Menurut Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Ronald FC Sipayung mengatakan, pemberian 5.000 bendera merah putih kepada pengguna jasa bandara untuk menyampaikan pesan agar cinta kepada tanah air Indonesia. Bendera merah putih tersebut juga tidak hanya diberikan kepada warga negara Indonesia, akan tetapi diberikan juga kepada warga negara asing yang baru tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan guna mengingatkan masyarakat bahwa pada 17 Agustus 2025 mendatang, negara Republik Indonesia akan merayakan hari ulang tahun yang ke-80. Kami dari Polres Bandara Soekarno-Hatta melaksanakan kegiatan berupa pembagian 5.000 bendera merah putih ke seluruh pengguna jasa di Bandara Soekarno-Hatta. Kegiatan ini adalah dalam rangka memeriahkan dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa Indonesia akan memasuki atau merayakan hari ulang tahun yang ke-80. Tentu dengan pembagian bendera ini, kita ingin menyampaikan pesan-pesan persatuan dan cinta tanah air serta rasa nasionalisme, sehingga kita semakin lebih cinta kepada bangsa dan negara kita, sesuai dengan tagline, menuju Indonesia emas, menuju rakyat yang berdaulat, menuju Indonesia yang sejahtera. Dari Tangerang, Muce Platu Mairisa, kontributor Simpo TV melaporkan. Dari Pangdam Jaya Jayakarta, Maijen TNI Dedi Suryadi menyatakan kesiapan pasukannya untuk mengamankan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun di wilayah Jakarta. Dan Pangdam Jaya juga mengajak masyarakat untuk ikut membantu menyukseskan agenda nasional ini. Kodam Jaya Jayakarta menyiapkan pengamanan ketat untuk perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun yang akan digelar di Istana Merdeka Jakarta. Pengamanan akan difokuskan di sejumlah titik penting yang menjadi lokasi rangkaian acara seremonial nasional. Pangdam Jaya Maijen TNI Dedi Suryadi menjelaskan, seluruh personel telah diminta melakukan pengamanan semaksimal mungkin untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan. Ia juga mengajak masyarakat untuk bersinergi dan berpartisipasi demi suksesnya puncak peringatan hari bersejarah bangsa ini. Ini kita diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan pengamanan di wilayah Kota Jakarta. Tentu ini adalah bagian daripada tugas kami juga, ya. Dan kita sudah memanage semaksimal mungkin. Mudah-mudahan nanti kita minta tolong kepada masyarakat juga saling membantu, karena ini adalah bagian daripada kegiatan seremonial yang kita harus sukseskan bersama. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana bagi pedagang pohon panjat pinang musiman, perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus memberi keberkahan tersendiri. Jelang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, pohon panjat pinang buatannya sudah kebanjiran pesanan. Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia mulai menghitung hari. Pada perayaan 17 Agustus, masyarakat Indonesia mempunyai tradisi yakni mengadakan banyak lomba khas Indonesia. Salah satunya adalah lomba panjat pinang yang selalu hadir setiap perayaan 17-an. Penjual pohon pinang musiman pun bermunculan. Seperti Robi, warga Kecamatan Pinang, bersama dua rekannya, selalu rutin menjajakan pohon panjat pinang buatannya di tepi jalan Rasuna Said, Kota Tangerang. Sebelum dijual, pohon pinang melewati beberapa tahapan mulai dari diserut, diamplas, dijemur, diikat dengan kawat agar kokoh saat dipakai lomba dan dilumuri oli dan gemuk. Kebanyakan para pembelinya warga sekitar Kota Tangerang atau luar kota yang rutin meramaikan 17-an dengan panjat pinang. Robi membuat beberapa ukuran pohon pinang yang dibuatnya, mulai dari 8 meter, 10 meter, hingga 12 meter. Adapun harganya bervariasi mulai dari Rp1.000.000 hingga Rp1,5 juta. Bahkan Robi bisa meraup keuntungan hingga Rp15 juta dari produksi panjat pinang yang dibuatnya. Saya lagi produksi pinang buat 17-an. Dari kapan udah mulai produksi? Ya sekitar 10 tahunan ya, Fred. Lah, 15 tahunan lah. Ya, 15 tahunan. Ya alhamdulillah sih ada. Ya yang jauh-jauh dari Jombang, dari Lapas, ya udah dari mana aja dah, udah ada. Ini pohon pinangnya kebanyakan berapa ukuran sih, Pak? Ukuran ada ya 10 meter, ada yang 12 meter, ada yang 8 meter. Kalau yang ukuran 8 meter ya sekitar 1 jutaan lah, 1 juta. Paling mahal berapa, Pak? Paling mahal kalau yang 12 meter itu ya sekitar 1,5 juta lah. Ya, 1 juta. Ada tingkat kesulitan nggak, Pak? Dalam produksi pohon pinang? Alhamdulillah sih kagak. Ya pertama kita serut dulu kulitnya kita serut. Nah, udah kita serut, udah rapi, ujung sama ujung. Kita nggak langsung amplas. Kita jemur dulu bangsa 1 hari atau 2 hari, ya agak kering baru kita amplas gitu. Ya sekitar kalau 1 pohon ya sekitar 2 hari kalau 1 pohon. Ya kalau ini mah karena banyak ya sekitar seminggu 2 minggu lah gitu. Kerjanya lama soalnya keras dahannya. Nah, setiap 17 Agustus itu biasanya paling banyak dan paling sedikit jual berapa? Ya sekitar 15-an lah, 15 biji. Saya selain pinang saya bikin jarok, gandang, kandang ayam, ya apa aja lah gitu, kadang-kadang bambu. Ya, Bang, ini kan pohon pinang sekarang agak susah ya? ya betul. Itu Abang dapat dari mana sih? Saya nyarinya itu ya satu rumah itu kadang-kadang ada aja 1, kadang-kadang 2 gitu. Kadang-kadang ya kagak sekali. Kadang-kadang kita pindah nyari lagi di daerah mana nih yang ada, apa daerah Rokok gitu, apa daerah Kampung Kelapa gitu, pindah-pindah. Dapat sih 1, 2 kadang-kadang gitu. Berarti nggak tentu ya, satu titik aja? Nggak tentu karena sekarang agak susah nyarinya. Nggak kayak dulu, sekarang kan karena ya mungkin udah ditebangin, bikin rumah, udah bikin rumah apa gitu. Ya udah ya sekitar 15-an dapat, 15 jutaan dapat. Ya kadang-kadang ya dapat 13, 12 gitu. Ya, tergantung sih. Selain itu, untuk menarik peminat pembeli, para pedagang juga menghiasi pohon pinang dengan bendera merah putih. Dari Tangerang, Mujib Latumairsa, kontributor Sinpo TV, melaporkan.
Pemirsa, guna menyambut HUT RI ke-80, ratusan prajurit TNI dari Kodam Jaya bersama Polri dan pemerintah Kota Jakarta Barat melakukan gerebek sampah di aliran Kali Ciliwung, Banjir Kanal Barat, Jakarta Barat. Kegiatan tersebut pemirsa juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat untuk tetap menjaga Kali Ciliwung tetap bersih dari sampah guna mencegah terjadinya banjir. Ratusan personil gabungan dari TNI, Polri, Sumber Daya Air, PPSU, Pramuka, serta Pemkot Jakarta Barat melakukan gerebek sampah di aliran Kali Ciliwung Banjir Kanal Barat, Jakarta Barat. Sekitar 30 kubik sampah yang ada di sekitar bantaran Kali Ciliwung, tepatnya di kawasan Tambora, dibersihkan dan langsung diangkut. Bersih-bersih kali yang digelar oleh Kodam Jaya dilakukan guna mengantisipasi banjir saat musim penghujan tiba, sekaligus untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Selain itu, kegiatan ini juga mengedukasi masyarakat agar tetap menjaga Kali Ciliwung tetap bersih dari sampah. Kita berharap bahwa kegiatan ini bisa kita laksanakan terus, ya, konsisten. Tadi saya udah bicara dengan Pak Wali, Kepala BBWS, kita akan laksanakan rutin di beberapa titik prioritas terutama, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak juga. Ini kalau tidak kita bersihkan, maka akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Apalagi kalau sudah masuk musim penghujan, banjir di mana-mana. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa mengurangi, minimal mengurangi sampah-sampah yang ada di sekitaran sini maupun sampah-sampah yang kiriman dari tempat lain. Ini kan semua sampah itu berjalan semua nih di sungai semua. Kegiatan gerebek sampah di kali tersebut juga digelar serentak di 10 titik lainnya di Jabodetabek. Tak hanya tenaga manusia, dalam beberapa titik pengerukan sampah juga menggunakan alat berat karena ada area yang tidak memungkinkan dijangkau secara manual. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Dan yang menarik pemirsa, di mana Dinas Perhubungan Kota Solo menggelar lomba tarik mobil derek antar pegawainya menyemarakan HUT ke-80 Republik Indonesia. Masing-masing tim adu kekompakan dan kecepatan menarik mobil derek dengan berat sekitar 5 ton. Beginilah kemeriahan lomba HUT ke-80 Kemerdekaan RI yang digelar di halaman kantor Dishub Solo pada Jumat pagi. Salah satu lomba yang paling menarik ditunggu yakni adu cepat menarik mobil derek dengan tali tambang. Masing-masing tim yang berisikan 3 hingga 4 orang saling adu strategi dan kekompakan dalam menarik derek dengan bobot sekitar 5 ton. Beberapa peserta bahkan terjatuh ketika adu cepat menarik mobil hingga garis finish sekitar 50 meter. Lomba tarik mobil derek menjadi salah satu yang dilombakan karena menjadi bagian tugas dari petugas Dishub di lapangan. Sementara itu, salah seorang peserta lomba yakni Setiodo mengaku dalam lomba tarik mobil derek ini, kendala yang dialaminya adalah perputaran yang membuat ban mobil berjalan berbeda satu sama lain. Dirinya bahkan sampai terjatuh beberapa kali ketika menarik mobil derek tersebut. Sebenarnya Pak ini Pak, kelihatannya itu untuk perputarannya itu beda Pak. Lebih berat yang inilah yang derek ini Pak. Yang mobilnya ya Pak ya? Iya. Tadi sampai roda itu lain. Tapi tadi sampai jatuh-jatuh nih Pak. Hah? Sampai jatuh-jatuh. Apanya? Tadi sampai narik sampai jatuh-jatuh ini tadi. Iya Pak. Ini semangat perjuangan Panglima Pak. Tapi nggak masalah ya Pak, yang kalah ya. Nggak masalah. Penting semarak di lomba ya Pak ya. Yang penting semangat Pak. Sedangkan Kepala Dishub Solo Taufik Muhammad mengatakan bahwa Dishub Solo setiap bulan Agustus selalu mengadakan kegiatan lomba untuk menyemarakan HUT RI. Namun untuk lomba tarik mobil derek ini baru kali pertama dilaksanakan. Kami dari Dinas Perhubungan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan 2025 kami mengadakan lomba untuk mengisi kemeriahan, dan salah satunya itu menjaga kebersamaan di antara teman-teman Dinas Perhubungan Masyarakat. Salah satunya ada 6 lomba. Salah satu lombanya lomba tarik mobil derek. Ya, ini untuk kebersamaan dan juga untuk mengetahui
ngetes teman-teman, karena di lapangan itu kan teman butuh kekuatan. Jadi untuk ngetes teman-teman dan untuk ya olahraga, jaga kesehatan. Bagi para peserta, kalah menang bukan menjadi tujuan dalam perlombaan. Kebersamaan dan partisipasi menyemarakan lomba menjadi tujuan utama. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Simpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, Presiden Prabowo Subianto juga akan menjadi inspektur dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Dalam upacara ini, pemirsa, Presiden Prabowo melantik sekaligus mengukuhkan sejumlah satuan baru di lingkungan TNI. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Dalam upacara ini, Presiden Prabowo melantik sekaligus mengukuhkan sejumlah satuan baru di dalam lingkungan TNI. Presiden Prabowo juga menyematkan tanda jabatan Wakil Panglima TNI dan menyerahkan piagam penghargaan Bintang Sakti kepada prajurit yang dinilai memiliki dedikasi dan integritas tinggi terhadap negara. Selain itu, sejumlah komando elit turut dilantik oleh Presiden Prabowo, yakni Komando Pasukan Khusus, Korps Marinir, dan Kopasgat yang dipimpin langsung Perwira Bintang 3. Adapun upacara melibatkan 27.384 personel dari 3 matra TNI, Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Tampak juga terlihat dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan MPR, serta pimpinan DPR dan DPD. Dari Bandung, Jawa Barat, Farizal, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengukuhkan 6 kodam baru, 14 Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodaeral, 3 Komando Daerah Angkatan Udara untuk memperkuat postur TNI AD dan pertahanan wilayah. Pengukuhan berlangsung di Pusat Pendidikan Latihan Pasukan Khusus TNI AD, Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer, Presiden Prabowo Subianto mengukuhkan 6 komando daerah militer atau Kodam, 14 komando daerah angkatan laut atau Kodaeral, 3 komando daerah angkatan udara, dan 1 komando operasi udara. Presiden Prabowo juga meresmikan 6 grup komando pasukan khusus, 20 brigade teritorial pembangunan, 1 brigade infanteri marinir, dan 1 resimen korps pasukan gerak cepat atau Kopasgat. Penguatan ini turut dilengkapi dengan penambahan 100 batalion teritorial pembangunan, 5 batalion infanteri marinir, serta 5 batalion komando korps pasukan gerak cepat. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 6 komando daerah militer, 14 komando daerah angkatan laut, 3 komando daerah angkatan udara, 1 komando operasi udara, 6 grup komando pasukan khusus, 20 brigade teritorial pembangunan, 1 brigade infanteri marinir, 1 resimen korps pasukan gerak cepat, 100 batalion teritorial pembangunan, 5 batalion infanteri marinir, 5 batalion komando korps pasukan gerak cepat. Pengembangan struktur organisasi TNI merupakan langkah strategis untuk memperkuat pertahanan negara di tengah dinamika ancaman global dan regional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto juga menganugerahkan pangkat kehormatan militer dalam upacara operasional dan kehormatan militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Khusus Komando Pasukan Khusus Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Penyematan ini, pemirsa, diberikan langsung kepada sejumlah tokoh militer yang telah berjasa dalam setiap tugas dan operasi yang dilakukan. Presiden Prabowo Subianto menyematkan pangkat kehormatan militer bintang 4, 3, dan 2 kepada sejumlah tokoh yang telah berjasa dalam setiap penugasan dan operasi yang dilakukan. Penyematan ini berlangsung dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Khusus Komando Pasukan Khusus Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo memberikan penganugerahan Jenderal Kehormatan Bintang 4, yakni Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan Syafri Samsudin, Jenderal TNI
Kehormatan Purnawirawan Herindra, Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan Agus Sutomo, dan Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan KKO Ali Sadikin. Sementara penganugerahan Jenderal Kehormatan Bintang 3, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Suhartono Suratman, Marsekal Madya TNI Purnawirawan Bambang Surhayanto, hingga Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Tony SB Husodo. Adapun untuk Jenderal Kehormatan Bintang 2 dianugerahkan kepada Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Taufik Hidayat. Selain pangkat kehormatan, Presiden Prabowo juga memberikan tanda kehormatan Bintang Sakti kepada Letnan Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Muhammad Alvan Baharudin dan Letnan 2 Purnawirawan Darius Bayani. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan para pemimpin di lingkungan TNI harus berada di garis terdepan saat memimpin pasukan. Selain itu, Presiden juga meminta agar pemimpin memberikan teladan yang terbaik, menjaga keselamatan anak buah, serta melatih pasukan dengan disiplin tanpa kekejaman. Dalam sambutan di upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan kepada Panglima TNI, para komandan brigade, dan komandan batalion untuk selalu memimpin dari garis terdepan. Prabowo menegaskan, seorang pemimpin harus siap berada di titik paling berbahaya dan memberikan teladan terbaik bagi anak buah. Prabowo juga berharap para komandan menjaga keselamatan pasukan, melatih dengan disiplin tinggi, namun tanpa kekejaman, serta selalu mengingat bahwa TNI adalah anak kandung rakyat yang mengabdi untuk membela rakyat. Panglima-panglima, komandan-komandan brigade, orang-orang yang dipilih, saudara-saudara sebagai pemimpin harus memimpin dari depan. Panglima TNI, Panglima pasukan TNI, komandan-komandan brigade, komandan-komandan batalion memimpin dari depan. Memimpin di tengah-tengah pasukan, berada selalu di tempat yang paling berbahaya, berada selalu di tempat yang paling kritis. Tidak ada komandan pasukan yang memimpin dari belakang. Pemimpin dari depan, pemimpin memberi contoh, pemimpin adalah prajurit yang paling baik. Saya titip saudara-saudara sekalian, jaga pasukanmu sebaik-baiknya, bina anak buahmu sebaik-baiknya. Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras, tapi tidak dengan kekejaman. Dan selalu ingat, kita adalah tentara rakyat, kita lahir dari rakyat, kita adalah anak kandung rakyat, kita mengabdi untuk rakyat, kita membela rakyat, dan kita siap mati untuk rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengaku bangga melihat dedikasi dan semangat para prajurit TNI. Hal itu disampaikan Prabowo Subianto dalam sambutannya usai melakukan pemeriksaan pasukan dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada Panglima TNI, seluruh pimpinan Matra, Menteri Pertahanan, yang telah bersinergi mendukung penyelenggaraan acara. Prabowo menegaskan, menjadi prajurit adalah kehormatan dan panggilan mulia untuk siap berkorban demi kehormatan bangsa dan negara. Prabowo menyatakan, kebanggaannya melihat disiplin, semangat, dan tekad pengabdian yang kuat dari para prajurit TNI dalam pemeriksaan pasukan. Adalah suatu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di acara ini sebagai inspektur upacara. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI, seluruh pimpinan TNI dan Angkatan yang telah menyelenggarakan acara ini.
tentunya Menteri Pertahanan dan seluruh jajaran Kementerian Pertahanan dan semua kementerian yang mendukung. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Komandan Upacara dan seluruh peserta upacara. Dalam pemeriksaan pasukan, saya melihat disiplin, semangat yang menyala-nyala dari para prajurit yang hadir di sini. Saudara-saudara, menjadi prajurit adalah suatu kehormatan, tapi juga suatu panggilan dan juga suatu kesiapan untuk berkorban. Saya bangga melihat saudara-saudara, saya bangga melihat kerelaan saudara untuk berkorban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya, di mana sebanyak 10 orang tewas mengenaskan di Cina usai banjir bandang yang terjadi sejak Kamis lalu. Hingga kini, regu penyelamat terus dikerahkan untuk mencari para korban hilang di kawasan terdampak banjir tersebut. Banjir bandang yang melanda kawasan Yuzhong, Provinsi Gansu, Cina, sebabkan 10 orang tewas usai luapan lumpur dan banjir terjadi sejak Kamis lalu. Melalui data yang dihimpun, korban hilang atas peristiwa ini mencapai 30 orang lebih. Sebelumnya, Presiden Cina 11 Jinping mendorong penyelamatan terhadap orang hilang secara masif melalui televisi nasional di negara tersebut. Adapun pihak berwenang turut mengumumkan peringatan kuning pada Sabtu lalu terhadap hujan deras dan mengaktifkan rencana tanggap banjir di sejumlah provinsi, yakni Jiangsu, Anhui, Hubei, hingga Chongqing. Diketahui total petugas yang berada di lokasi banjir tersebut mencapai 200 orang guna mencari para korban hilang serta membuka akses mobilitas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, tentunya kita ketahui bersama bahwa China seringkali mendapatkan bencana alam. Jadi ini bukan yang pertama kalinya, sayang sekali tentunya harus kembali terjadi. Dan bukan hanya 10 orang yang dilaporkan menghilang, ataupun mohon maaf maksudnya meninggal, namun sudah ada 33 orang lainnya yang juga dikabarkan masih dalam tahap pencarian. Dan pemerintah juga telah mengerahkan kurang lebih 100 juta yuan atau sekitar 226 miliar rupiah untuk mengatasi dari bencana tersebut, Sally. Betul, memang sangat disayangkan ternyata ada banjir bandang yang terjadi di Cina. Kita berharap bahwasanya orang yang masih dicari oleh petugas bisa ditemukan karena memang ternyata dari banjir bandang yang di Cina tersebut sudah mengalami 10 orang tewas dan ternyata dari tim penyelamat dari Cina sudah dikerahkan sebanyak 200 tim untuk mencari bagaimana orang-orang yang hilang akibat banjir bandang tersebut. Kita berharap bahwasanya tidak ada lagi bencana-bencana di Cina ataupun di negara-negara lain karena memang kita tidak mau ada korban-korban selanjutnya. Dan pemirsa, informasi menariknya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan dari Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menanggapi penetapan 3 pejabat tinggi perusahaan besar yang menjadi tersangka dalam kasus beras oplosan. Menurutnya pemirsa, penetapan ketiga tersangka tersebut menjadi titik awal yang baik untuk memperbaiki mutu dan kualitas perusahaan. Satgas Pangan Polri sebelumnya telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus beras yang tak sesuai dengan mutu standar dalam kemasan atau beras oplosan. Ketiga tersangka tersebut diantaranya KG selaku Direktur Utama PT Food Station, RL selaku Direktur Operasional PT Food Station, serta RP selaku Kepala Seksi Quality Control PT Food Station. Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono
berharap penetapan tersangka beras oplosan dapat menjadi titik awal bagi perusahaan untuk memperbaiki kualitas dan mutu beras yang diproduksi. Terlebih, menurutnya tingkat konsumsi beras di Indonesia sangat tinggi, sehingga setiap badan usaha diminta untuk mengakhiri praktik-praktik kecurangan yang merugikan masyarakat. Ini semoga bisa menjadi menjadi starting point yang bagus, di riset lagi, ya dimulai lagi dari yang baik lah. Saya kira harus kita sudahi lah praktek-praktek di mana ya volumenya kurang, kemudian mutunya ternyata keliru dan harganya mahal. Tentu saja yang dirugikan kan masyarakat ya. Kita ini kan konsumsi berasnya kan besar. Nah itu ya masyarakat kan dirugikan ya. Tentu saja ini di era yang sekarang kita tata semua dengan baik lah. Insya Allah nanti semuanya akan jadi baik semuanya ya. Oke, makasih. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sangat disayangkan ya tentunya Sally dan juga pemirsa harus terjadi kasus seperti ini di mana adanya pengoplosan beras yang tak hanya merugikan masyarakat namun juga merugikan negara. Bahkan Presiden Prabowo Subianto juga menyebut kerugian negara dari sisi konsumennya saja sudah mencapai hampir 100 triliun dalam 1 tahunnya. Jadi kalau ini berlangsung selama 5 atau bahkan 10 tahun lamanya itu sudah berapa ratus bahkan ribu triliun nih yang dirugikan ataupun yang sudah dirasakan kerugiannya oleh masyarakat. Betul, dengan penetapan tersangka yang baru saja ditetapkan yaitu sebanyak 3 orang, ini menambah deretan kasus di mana ternyata pelaku-pelaku dari pengoplosan beras tersebut cukup banyak, di mana sebelumnya pemerintah telah menetapkan 14 orang tersangka dan akhirnya ini ditetapkan lagi 13. Artinya berarti ada 17 orang tersangka yang ikut dengan praktik kecurangan ini. Kita berharap bahwasanya memang tidak ada lagi praktik pengoplosan beras yang merugikan masyarakat. Terlebih dari Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan bahwasanya ini menjadi titik awal agar nantinya perusahaan-perusahaan beras bisa mengembalikan kepercayaan lagi kepada publik, karena memang kita ketahui ternyata beras adalah kebutuhan yang sangat mendasar dan utama bagi masyarakat. Jadi kita berharap jangan ada yang dirugikan dalam kasus seperti ini. Dan pemirsa, kita lanjutkan informasinya, di mana pemerintah optimis Koperasi Merah Putih telah berjalan sesuai dengan rencana awal dan kini pemerintah siapkan beragam kelengkapan aturan. Pemerintah juga mengklaim tak ada kendala berarti dalam operasional Koperasi Merah Putih pasca diluncurkan bulan Juli lalu. Usai diresmikan, proses selanjutnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih masih terus berjalan. Pemerintah mengklaim soal keberhasilan proyek Koperasi Desa Merah Putih yang diluncurkan bulan Juli lalu, menggarisbawahi beberapa produk Kopdas Merah Putih yang rutin diserap masyarakat desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandre Susanto mengatakan, program Kopdas Merah Putih banyak memantik usaha masyarakat di beragam bidang, seperti sembako, pupuk, hingga LPG dan obat-obatan. Kopdas insya Allah on the track, insya Allah. Sekarang sedang pematangan Permendes kan tentang tata cara mengajukan pinjaman dari Kopdes bersama kepala desa melalui musyawarah desa khusus. Itu yang sedang kami matangkan. Target rampung kapan? Target insya Allah mungkin hari ini di Kementerian Desa sedang melakukan harmonisasi bersama Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan kementerian yang lain untuk memastikan Permendes itu selaras dengan peraturan yang lain. Hari ini sedang berlangsung. Insya Allah mungkin 1-2 hari ini selesai. Insya Allah. Tapi nanti yang jelaskan biar Menteri Keuangan aja kalau itu kan. Kalau Permendes ini kan mengatur tentang musyawarah desa khusus, proposalnya, bisnisnya apa di Koperasi Desa Merah Putih, itu yang kami atur. Lebih lanjut, Yandri menyatakan, kini evaluasi proyek juga turut dilakukan. Salah satunya dengan penyiapan regulasi pemerintah soal pinjaman koperasi desa untuk masyarakat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12% yang termasuk tertinggi di G20 dan ASEAN. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden menekankan penguatan daya saing melalui reformasi perizinan dan program strategis. Presiden Prabowo Subianto menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Performa ekonomi Indonesia dinilai sangat bagus setelah Badan Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun 2025 mencapai 5,12% secara tahunan. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan
Peningkatan ini juga tercermin dari serapan tenaga kerja yang mencapai 97,73% atau sekitar 3,59 juta orang per Februari 2025. Pertumbuhan ini disebut sebagai salah satu tertinggi di kawasan G20 dan ASEAN. Airlangga menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya memperkuat daya saing nasional. Salah satu upaya utamanya adalah percepatan sistem perizinan usaha berbasis metode positif melalui OSS. Pertama, tadi dalam rapat terbatas, Bapak Presiden memberi arahan terkait dengan perkembangan perekonomian dan perkembangan perekonomian dengan pertumbuhan 5,12. Kita ini menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN. Dan dari pertumbuhan dari Februari ke Februari, yang utama terjadi peningkatan penyerapan dari tenaga kerja. Jadi jumlah penduduk yang terserap di Angkatan Kerja itu 97,73% atau 3,59 juta orang di tahun tersebut. Kemudian kita juga, Bapak Presiden juga melihat bahwa daya saing itu menjadi penting dan kita bersaing dengan berbagai negara. Oleh karena itu kemudahan perizinan berusaha harus segera didorong dan pemerintah telah mengeluarkan PP yang terkait dengan kemudahan perizinan yang menggunakan metode fiktif positif. Nah, ini perlu disosialisasikan dengan seluruh kelembagaan agar sistem perizinan yang di OSS itu bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga mendorong konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat lewat berbagai program strategis, termasuk peningkatan investasi dan ekspor dari kawasan industri, serta akselerasi penyaluran kredit. Selanjutnya di sektor perumahan, pemerintah meluncurkan skema KUR perumahan hingga 20 miliar rupiah bagi kontraktor UMKM, yang dapat digunakan membangun hingga 40 unit rumah sederhana. Insentif PPN DTP 100% untuk rumah senilai hingga 2 miliar juga tetap dilanjutkan. Serta pemerintah menyiapkan program padat karya jelang Nataru. Sementara dalam target investasi, Menko Airlangga juga sampaikan realisasi investasi semester pertama, menunjukkan tren positif menuju target 1.900 triliun tahun ini. Nantinya Presiden dijadwalkan menyampaikan garis besar RAPBN 2026 pada 15 Agustus mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana seorang pemuda di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, sukses menyulap pisang kepok muda menjadi keripik dengan beragam varian rasa. Tak tanggung-tanggung, dari berjualan keripik pisang, pemuda ini mampu meraup omset puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Pisang kepok yang biasanya hanya dijual saat sudah masak, di tangan Fahrizal Ali Imran, pemuda asal Pengasih Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, disulap menjadi aneka keripik dengan beragam varian rasa. Tidak hanya disukai kalangan orang tua, panganan ini pun kini digandrungi kalangan muda hingga anak-anak. Rasa renyah keripik pisang dipadu dengan lapisan perasa dengan aneka varian seperti coklat, taro, matcha, tiramisu, hazelnut hingga vanila, membuat keripiknya semakin dikenal di pasaran. Tidak hanya di Kulon Progo, keripik buatan Fahrizal ini bahkan sudah merambah seluruh wilayah Indonesia. Dia merintis bisnis ini sejak tahun 2023 lalu. Ide awal keripik pisang lumer ini ia dapatkan saat mengikuti kegiatan KKN di suatu daerah. Ketika itu ia melihat kudapan milidi dipalur lapisan keju cair. Pengalaman sensasi rasa ini kemudian memancing Fahrizal untuk memodifikasinya dengan bahan baku pisang yang begitu melimpah di sekitar rumah. Ia kemudian memulai menguji coba jajakan produknya dengan memanfaatkan media sosial. Ia tak menyangka keripik pisang buatannya mendapat respon yang cukup baik dan laris di pasaran. Ia pun kemudian mengembangkan usahanya dengan berinovasi pada varian rasa. Oh, coba kalau misal dipakai coklat cair atau yang rasa stroberi atau matcha itu gimana? Nah, saya kasih itu ternyata enak, terus saya pasarkan ke online. Nah, awal dari milidi itu kan cuma sekitar 2 bulan. Cuma itu udah ada penjualan lah. Terus saya ganti ke keripik pisang karena di depan rumah itu ada simbah-simbah yang jualan pisang. Nah, saya buat keripik terus
saya coba campur pakai coklatnya yang dari Milady tadi, ternyata lebih enak. Terus saya pasarkan, ternyata malah sekarang yang istilahnya berkelanjutan dan lebih laris itu malah yang keripik pisangnya. Mbak tahunya kalau di sini ada produk ini dari mana, Mbak? Dari online TikTok kan suka FYP gitu kan, terus check out gitu. Kalau untuk harganya seperti apa? Untuk harganya masih affordable ya, soalnya masih 15 ribuan, 30 ribuan bisa berdua. Bisa sharing teman-teman, bisa buat nonton drama, buat macam-macam lah. Kini orderan keripik pisang kekinian buatan Rizal tidak hanya datang dari Kulon Progo atau Yogyakarta saja. Pesanan juga datang dari kota-kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, bahkan Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Tak tanggung-tanggung, dalam sehari, rumah produksi ini mampu mengelola 1 ton pisang kepok muda mentah menjadi 1 kuintal kudapan keripik pisang berbagai rasa. Mulai dari matcha, hazelnut, strawberry, coklat, tiramisu, taro, mangga, hingga keju. Keripik pisang ini dijual dengan harga bervariasi, tergantung ukuran. Untuk bisa menikmati sensasi renyah keripik pisang dengan baluran berbagai varian rasa, cukup merogoh kocek mulai dari Rp15.000. Setiap harinya Rizal mampu mengirim ratusan pieces keripik pisang ke luar kota. Omset yang ia raup pun cukup fantastis, mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan. Bahkan ketika lebaran tiba, ketika peningkatan jumlah pemesanan terjadi, omset yang ia raup mampu mencapai ratusan juta rupiah. Kini selain melayani orderan via daring, ia juga melayani pembeli yang datang langsung ke rumah produksinya. Usaha yang dirintis Rizal pun kini mampu membuka lapangan pekerjaan bagi 20 orang warga sekitar. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Wahyu Wibowo, kontributor Simpo TV, melaporkan. Informasi lainnya dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan merespon polemik royalti hak cipta yang ramai diperbincangkan. Undang-undang hak cipta yang saat ini berlaku memerlukan penyesuaian seiring perkembangan zaman. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi Pemasyarakatan Otto Hasibuan menegaskan keberadaan Undang-Undang Hak Cipta yang saat ini berlaku memerlukan penyesuaian seiring berkembangnya waktu. Menurut Otto, Undang-Undang Hak Cipta ini adalah persoalan dasar yang sebenarnya membutuhkan sorotan khusus pemerintah. Dirinya menerangkan keberadaan hak cipta merupakan kreasi dari pencipta karya tersebut. Hal tersebut disampaikan Otto usai menghadiri pembukaan IPA Fest 2025 di PIK 2 Kabupaten Tangerang pada Jumat petang lalu. Copyright itu suatu persoalan yang memang mendasar ya, karena ini suatu hak cipta merupakan kreasi yang merupakan the son of the soul daripada penciptanya, bayangin karya ciptaan sendiri. Jadi saya kira memang ada beberapa hal dalam undang-undang tersebut yang perlu merupakan penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, penerapan tentang bagaimana LMK untuk menerapkan pungutan-pungutan dari masyarakat juga menjadi perhatian kita juga. Ya, jadi nanti mudah-mudahan kalau nanti sedang di negara perubahan undang-undangnya sekarang kan undang-undang hak cipta, mudah-mudahan itu dapat ketegasan ya. Karena saya tahu beberapa putusan pengadilan ada yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Beberapa kasus yang kalian lihat juga terjadi di Bali umpamanya, termasuk juga Agnes Mo dan sebagainya. Itu merupakan perhatian pemerintah. Mudah-mudahan dengan kasus seperti itu nanti pemerintah segera dapat menyesuaikan dan melakukan perubahan undang-undang untuk kepentingan turut melindungi juga penciptanya, tapi melindungi juga para pelaku-pelaku termasuk penyanyi dan sebagainya, performer ya. Gitu. Dari Banten, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Kita ketahui Cilada pemirsa di mana memang terkait dengan hak cipta dan royalti telah ramai diperbincangkan oleh masyarakat di mana memang ternyata ada yang dirugikan dan juga diuntungkan. Dan memang dari Wakil Menteri Otto Hasibuan mengatakan bahwasanya memang terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta ini perlu adanya revisi karena memang harus mengikuti bagaimana perkembangan zaman. Dan memang nantinya kalau ada revisi undang-undang ini terwujud, nantinya tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Jadi memang ternyata tentang pencipta lagu memang harus diapresiasi karena mereka melahirkan karya untuk masyarakat. Pastinya, kembali lagi pemerintah dan juga Presiden Prabowo Subianto tentunya mengharapkan semua pihak nantinya akan menemukan win-win solution ataupun keputusan yang terbaik bagi seluruh pihak agar tidak ada yang memberatkan. Mengingat juga kita sempat mendengar juga sekali belakangan ini di mana adanya kafe-kafe ataupun tempat-tempat makan begitu di Jakarta ataupun daerah lain yang merasa keberatan untuk memasang ataupun memutar lagu-lagu Indonesia. Tentu hal ini sangat amat disayangkan mengingat kita saja
bekerja sama, bergandengan tangan, ingin menyuarakan ataupun selalu menjaga budaya dan juga tradisi yang dimiliki oleh Indonesia. Namun sayang sekali hal ini harus terjadi sehingga diharapkan nantinya pemerintah bisa memberikan keputusan final yang terbaik bagi seluruh pihak. Dan tentunya pemirsa, kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sinfo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan di mana Bali United menjamu Persik Kediri dalam laga perdana mereka di BRI Super League 2025-2026. Duel big match itu digelar di kandang tim Serdadu Tridatu di Stadion Kapten Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Minggu sore. Duel sengit Bali United versus Persik Kediri pada laga pertama Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Kapten 1 Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Minggu 10 Agustus 2025 berakhir imbang 1-1. Tim tuan rumah selamat dari kekalahan berkat gol Boris Kopitovic menjelang akhir pertandingan. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Serdadu Tridatu bermain agresif menyerang sejak awal pertandingan. Sejumlah peluang berbahaya mampu diciptakan oleh Irfan Jaya dan rekan-rekannya, tetapi masih belum mampu mengoptimalkannya menjadi gol. Di babak kedua, Boris Kopitovic dan rekan-rekannya kembali bermain agresif menyerang. Memasuki 12 menit terakhir di waktu normal, gawang Bali United kebobolan oleh Telmo Ferreira setelah memanfaatkan assist dari Ezra Walian. Ketika laga seolah bakal berakhir dengan kemenangan tim tabu, Boris Kopitovic menjadi pahlawan yang menghindarkan Bali United dari kekalahan di laga perdananya musim ini. Ia mencetak gol penyemak kedudukan setelah berhasil menyundul umpan Silang Kopel. Gol sundulan Kopitovic membuat skor berubah menjadi 1-1, sekaligus menyelamatkan debut pelatih baru Bali United, Johnny Jenson, dari kekalahan. Di sisi lain, pasukan Ong Kim Siu harus puas dengan hanya membawa pulang 1 poin dari laga ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Pangdam Jaya Jayakarta, Majen TNI Dedi Suryadi mendorong generasi muda untuk menjauhi tindakan tawuran dengan mengisi waktu melalui kegiatan positif dan peduli lingkungan. Dan upaya ini dilakukan sebagai bagian dari program kerja Pangdam Jaya untuk membentuk karakter dan solidaritas anak muda di wilayah Jakarta. Pangdam Jaya Majen TNI Dedi Suryadi menyebutkan penanganan masalah tawuran antar remaja tidak hanya dilakukan dengan penegakan hukum, namun juga melalui pencegahan yang menyentuh kegiatan harian mereka. Hal itu disampaikan dirinya pada acara Cafe Morning bersama media di Makodam Jaya, Jayakarta pada Jumat pagi. Dedi memfokuskan pembinaan generasi muda dengan memberikan edukasi untuk mengikuti kegiatan di alam seperti penanaman pohon, pembersihan pantai dan sungai, serta pengelolaan sampah secara langsung. Dedi menyampaikan melalui aktivitas positif tersebut, diharapkan anak-anak muda dapat menghargai lingkungan dan terhindar dari pergaulan negatif yang memicu tawuran. Jadi gini, ini kan namanya juga dalam satu keluarga itu kan sama seperti kita dulu. Ada yang A, ada yang B, macam-macam lah. Nah kita lihat beberapa ke belakang ini ada yang mungkin harus kita berikan pemahaman, kita berikan pengalaman, kita berikan pengetahuan. Nanti insya Allah mungkin anak-anak itu nanti akan kita ajak ke alam. Kita nanam pohon, kita ajak ke pinggir pantai, kita jaga kebersihan, kita ajak ke tempat sampah. Tentu ini bagian daripada ingin pembelajaran kita kepada anak-anak muda sehingga bisa menghargai, bisa memberikan manfaat lah buat lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, dari Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan di Pusdiklat Bank Prof Kemensos Margaguna, Jakarta pada Sabtu pagi. Menteri Sosial menyatakan
Pada 15 dan 16 Agustus 2025, sebanyak 100 titik sekolah rakyat siap beroperasi dan akan bertambah sebanyak 59 titik pada September mendatang yang akan menampung lebih dari 15.000 siswa di seluruh Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau sekolah rakyat menengah atas 10 di Jakarta Selatan pada Sabtu 9 Agustus 2025. Dalam kunjungan ini, pemerintah memastikan rencana penyaluran lebih dari 15.000 laptop guna mendukung proses belajar siswa. Dengan tahap pertama sebanyak lebih dari 9.700 unit mulai akhir Agustus atau awal September 2025. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pengadaan perangkat dilakukan secara transparan, sesuai ketentuan untuk menghindari penyimpangan. Program ini dirancang agar setiap siswa sekolah rakyat mendapat 1 laptop, sehingga kegiatan belajar dapat berlangsung lebih optimal, khususnya bagi siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin. Kalau semuanya siap, mereka akan mendapatkan alat-alat belajar seperti laptop dan lain sebagainya, juga akan mendapatkan seragam sekolah, mulai dari seragam olahraga, seragam alma mater, kemudian untuk tidur dan seragam sekolah. Ini secara keseluruhan insya Allah pada saatnya akan dibagikan kepada siswa-siswa tersebut, sekarang masih dalam proses pengadaan. Nah, khusus di sekolah ini menampung 100 siswa. Tentu mereka berasal dari lulusan-lulusan SMP atau mereka yang sebelumnya putus sekolah atau berpotensi putus sekolah. Dalam melaksanakan penyelenggaraan sekolah rakyat sebagai bagian dari pemberantasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dalam rapat kabinet, Presiden meminta jajarannya untuk memaksimalkan sekolah rakyat untuk anak Indonesia. Menkeu juga mengaku bangga dengan rasa percaya diri para siswa sekolah rakyat, tentunya dengan harapan dan cita-cita para siswa. Sehingga Presiden meminta para menteri, gimana kalau anak-anak ini dimasukkan dalam sekolah yang baik, tidak hanya cukup tapi sangat baik, diasramakan dan kemudian diberikan berbagai kegiatan, fasilitas dan belajar yang memungkinkan mereka pertama punya confidence. Tadi senang sekali lihat anak-anak ya, memiliki confidence bahwa mereka memiliki harapan yang tadinya mungkin harapan redup atau tidak ada. Dan itu kemudian diterjemahkan oleh Pak Menteri Sosial dalam sebuah ide konsep mengenai sekolah rakyat, di mana anak-anak dari keluarga tidak mampu diasramakan dan diberikan kegiatan baik kurikuler maupun non-kurikuler. Dalam kesempatan ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati makan siang bersama di sekolah rakyat. Makan siang tersebut sekaligus menjadi momen keduanya untuk mendengarkan langsung aspirasi dari para siswa sekolah rakyat. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menyatakan pihaknya siap bersinergi dengan Kementerian Sosial untuk membangun sekolah rakyat di kawasan-kawasan transmigrasi seperti NTT dan Papua. Iftitah Sulaiman usai beraudiensi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya siap bersinergi dengan Kementerian Sosial untuk membangun sekolah rakyat di kawasan-kawasan transmigrasi. Menurutnya, pembangunan sekolah rakyat ini akan dimulai secara bertahap dan akan ditentukan titik-titik lokasi pilot project di wilayah yang paling membutuhkan. Beberapa wilayah yang disebutkan menjadi kandidat awal program ini, diantaranya Nusa Tenggara Timur dan Papua. Kami mengapresiasi program sekolah rakyat yang digagas oleh Bapak Presiden melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Transmigrasi ingin melakukan sinergi sekaligus kolaborasi dengan Kementerian Sosial bagaimana membangun sekolah-sekolah rakyat di kawasan-kawasan transmigrasi. Nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, kami akan sinergikan, kemudian kami akan analisa di lokasi-lokasi mana dimulai dengan mungkin beberapa titik sebagai pilot project. Tadi disinggung salah satunya mungkin di daerah NTT maupun di lagi kami saat ini fokusnya transmigrasi itu di era Bapak Presiden Prabowo Subianto
tidak lagi hanya sekedar soal perpindahan penduduk, tapi bagaimana meningkatkan kesejahteraan di kawasan transmigrasi melalui industrialisasi, hilirisasi, dan investasi dan penciptaan. Lebih lanjut, Ivitah menegaskan bahwa pendekatan transmigrasi di era Presiden Prabowo Subianto bukan lagi sebatas perpindahan penduduk, tetapi transformasi menyeluruh melalui pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam konteks tersebut, pendidikan menjadi komponen penting untuk mendukung kemajuan kawasan transmigrasi. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, orang tua siswa sekolah rakyat merasakan langsung perubahan besar dalam kehidupan keluarga mereka. Berkat program sekolah rakyat, beban biaya pendidikan terangkat dan anak-anak mereka tumbuh mandiri dengan pola hidup yang lebih teratur dan sehat. Sekolah rakyat membawa perubahan besar bagi banyak keluarga, termasuk Juwita. Ia tak lagi cemas memikirkan biaya seragam, buku hingga uang makan untuk anaknya Fahri. Sejak program ini resmi dimulai pada tahun ajaran 2025-2026, beban ekonomi yang dulu menyesakan perlahan mulai terangkat dari pundaknya. Sudah hampir sebulan Fahri tinggal di asrama sekolah rakyat menengah pertama 6 Jakarta. Juwita melihat perubahan positif pada anaknya dari sikap yang lebih mandiri hingga kebiasaan hidup yang lebih sehat. Saya sangat bersyukur karena anak saya lebih rajin lagi. Terus juga sama orang tua juga sekarang bicaranya juga lebih santun, ada terharunya karena anak saya jadi bisa lebih mandiri lagi ya Bu ya. Karena kalau di rumah kan kita harus yang nyuciin bajunya, di sini dia mencuci bajunya. Kalau di sini kan vitaminnya dijamin, makannya dijamin. Saya sangat berterima kasih sama Bapak Presiden. Anak saya lebih ceria, terus juga dia lebih semangat juga. Hal serupa juga dirasakan Dian, orang tua dari Aditya. Ia menyebut sekolah rakyat sebagai jawaban atas doanya agar anaknya bisa belajar disiplin sambil membantu mengurangi tekanan ekonomi keluarga. Senang juga gitu ya, mungkin ini jalan satu-satunya biar anak saya juga biar bisa mandiri, biar bisa gimana ya, pikirannya lebih dewasa lah gitu ya dari sebelum-sebelumnya. Ya alhamdulillah sih ya, kalau untuk postur badan dia sekarang agak gemuk, terus agak bersih lah intinya, nggak kayak dulu mah disuruh makan juga susah dia tuh, sedangkan peribahasanya suruh makan sehari 2 kali pun dia susah gitu. Tapi di sini mah alhamdulillah dia teratur soal makan, soal aktivitas, soal sholat, waktunya mengaji gitu. Saya pokoknya intinya senang karena sekolah rakyat ini benar-benar membantu saya. Bagi Juwita dan Dian, sekolah rakyat bukan sekedar tempat menimba ilmu. Program ini telah menjadi ruang harapan baru, tempat anak-anak tumbuh dengan nilai hidup yang lebih baik, beban keluarga berkurang, dan masa depan terasa lebih jelas. Saya sangat berterima kasih sama Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk anak saya, terutama yang pendidikannya sekarang sudah terjamin, dari makannya juga, seragam, buku tulis. Saya berterima kasih sebagai orang tua yang kategorinya menengah ke bawah ya Bu ya. Saya sangat berterima kasih. Ya saya cuman terima kasih sama beliau. Mudah-mudahan beliau makin sukses, sehat selalu, berikan rezeki berlimpah kepada beliau dan disehatkan selalu keluarga beliau. Intinya saya benar-benar terima kasih kepada beliau yang telah mendirikan sekolah rakyat ini dan sangat membantu saya gitu, bagi saya. Ya pokoknya beribu-ribu terima kasih saja sih sama beliau. Sebagai orang tua siswa sekolah rakyat, mereka dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas program yang telah meringankan beban keluarga mereka dan memberikan fasilitas yang baik untuk anak-anak di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, Kementerian Sosial siap mempelajari usulan dari kalangan orang tua untuk mengembangkan sekolah rakyat sebagai lembaga pendidikan inklusif yang juga menjangkau anak-anak penyandang disabilitas. Dan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa 9.700 siswa di 100 titik sekolah rakyat yang berjalan saat ini terdapat sejumlah penyandang disabilitas yang bergabung.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf akan mempelajari usulan dari kalangan orang tua untuk mengembangkan sekolah rakyat sebagai lembaga pendidikan inklusif yang juga menjangkau anak-anak penyandang disabilitas. Kementerian Sosial akan mempelajari usulan itu secara lebih lanjut, salah satunya bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selaku bagian dari tim formatur sekolah rakyat. Namun terlepas dari itu, Saifullah mengungkapkan bahwa dari 9.700 siswa di 100 titik sekolah rakyat yang berjalan saat ini, sudah ada sejumlah penyandang disabilitas yang bergabung. Kita akan pelajari, kita akan diskusi dengan Dikdasmen, diskusi dengan stakeholder yang lain untuk menindaklanjuti usulan itu. Ya, itu baru usulan dan kita perlu waktu untuk menindaklanjuti. Tetapi existing sekarang ini juga ada ya siswa sekolah rakyat yang juga penyandang disabilitas. Existing sekarang itu dari 9.700 lebih siswa itu sebagian ada yang penyandang disabilitas. Sebelumnya, Perkumpulan Orang Tua Anak Disabilitas Indonesia atau Portadin mengusulkan agar minimal 5% dari sekolah rakyat diperkuat sebagai sekolah inklusif agar penyandang disabilitas memperoleh layanan pendidikan yang setara di lingkungan sosialnya sendiri. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Tentunya ini merupakan sebuah ide yang bagus ya, Sally. Tentu karena pendidikan adalah hak dari segala masyarakat Indonesia, maka sudah sepantasnya dan selayaknya juga seluruh anak-anak di Indonesia tanpa melihat suku, agama, ras ataupun keterbatasan yang mereka miliki itu mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Maka ide dari para orang tua ini untuk kurang lebih membuat 5% sekolah rakyat yang bisa digunakan ataupun juga fokus pada para penyandang disabilitas ini tentunya sangat akan membantu teman-teman kita. Betul, memang dari Kementerian Sosial ini telah mengkaji bagaimana nantinya ada sekolah rakyat khusus penyandang disabilitas karena memang ternyata banyak sekali usulan dari orang tua penyandang disabilitas karena mereka ingin sekali anak-anaknya juga diperhatikan soal pendidikan karena memang ternyata dari 100 titik tersebut kan sudah mulai berlangsung ya. Cilada pemirsa, kita berharap bahwasanya ternyata sekolah rakyat bisa melahirkan generasi muda tanpa melihat latar belakang mereka karena mereka pasti semangat untuk menuju masa depan mereka masing-masing. Dan pemirsa, informasi menariknya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan dari Presiden Prabowo Subianto menjadi inspektur dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Dalam upacara ini pemirsa, Presiden Prabowo melantik sekaligus mengukuhkan sejumlah satuan baru di lingkungan TNI. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Dalam upacara ini, Presiden Prabowo melantik sekaligus mengukuhkan sejumlah satuan baru di dalam lingkungan TNI. Presiden Prabowo juga menyematkan tanda jabatan Wakil Panglima TNI dan menyerahkan piagam penghargaan Bintang Sakti kepada prajurit yang dinilai memiliki dedikasi dan integritas tinggi terhadap negara. Selain itu, sejumlah komando elit turut dilantik oleh Presiden Prabowo, yakni Komando Pasukan Khusus, Korps Marinir, dan Kopasgat yang dipimpin langsung Perwira Bintang 3. Adapun upacara melibatkan 27.384 personel dari 3 matra TNI, Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Tampak juga terlihat dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan MPR, serta pimpinan DPR dan DPD. Dari Bandung, Jawa Barat, Farizal, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengukuhkan 6 kodam baru, 14 Komando Daerah Angkatan Laut atau Koda Eral, 3 Komando Daerah Angkatan Udara untuk memperkuat postur TNI AD dan pertahanan wilayah. Pengukuhan berlangsung di Pusat Pendidikan Latihan Pasukan Khusus TNI AD, Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat.
Dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer, Presiden Prabowo Subianto mengukuhkan 6 komando daerah militer atau Kodam, 14 komando daerah angkatan laut atau Kodaeral, 3 komando daerah angkatan udara, dan 1 komando operasi udara. Presiden Prabowo juga meresmikan 6 grup komando pasukan khusus, 20 brigade teritorial pembangunan, 1 brigade infanteri marinir, dan 1 resimen korps pasukan gerak cepat atau Kopasgat. Penguatan ini turut dilengkapi dengan penambahan 100 batalion teritorial pembangunan, 5 batalion infanteri marinir, serta 5 batalion komando korps pasukan gerak cepat. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 6 komando daerah militer, 14 komando daerah angkatan laut, 3 komando daerah angkatan udara, 1 komando operasi udara, 6 grup komando pasukan khusus, 20 brigade teritorial pembangunan, 1 brigade infanteri marinir, 1 resimen korps pasukan gerak cepat, 100 batalion teritorial pembangunan, 5 batalion infanteri marinir, 5 batalion komando korps pasukan gerak cepat. Pengembangan struktur organisasi TNI merupakan langkah strategis untuk memperkuat pertahanan negara di tengah dinamika ancaman global dan regional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, Presiden Prabowo juga menganugerahkan pangkat kehormatan militer dalam upacara operasional dan kehormatan militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Khusus Komando Pasukan Khusus Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Penyematan ini pemirsa diberikan langsung kepada sejumlah tokoh militer yang telah berjasa dalam setiap tugas dan operasi yang dilakukan. Presiden Prabowo Subianto menyematkan pangkat kehormatan militer bintang 4, 3, dan 2 kepada sejumlah tokoh yang telah berjasa dalam setiap penugasan dan operasi yang dilakukan. Penyematan ini berlangsung dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Khusus Komando Pasukan Khusus Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo memberikan penganugerahan Jenderal Kehormatan Bintang 4, yakni Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan Syafri Samsudin, Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan Herindra, Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan Agus Sutomo, dan Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan KKO Ali Sadikin. Sementara penganugerahan Jenderal Kehormatan Bintang 3, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Suhartono Suratman, Marsekal Madya TNI Purnawirawan Bambang Surhayanto, hingga Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Tony SB Husodo. Adapun untuk Jenderal Kehormatan Bintang 2 dianugerahkan kepada Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Taufik Hidayat. Selain pangkat kehormatan, Presiden Prabowo juga memberikan tanda kehormatan Bintang Sakti kepada Letnan Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Muhammad Alvan Baharudin dan Letnan 2 Purnawirawan Darius Bayani. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan para pemimpin di lingkungan TNI harus berada di garis terdepan saat memimpin pasukan. Selain itu, Presiden juga meminta agar pemimpin memberikan teladan terbaik, menjaga keselamatan anak buah, serta melatih pasukan dengan disiplin tanpa kekejaman. Dalam sambutan di upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan kepada Panglima TNI, para komandan brigade, dan komandan batalion untuk selalu memimpin dari garis terdepan. Prabowo menegaskan, seorang pemimpin harus siap berada di titik paling berbahaya dan memberikan teladan terbaik bagi anak buah. Prabowo juga berharap para komandan menjaga keselamatan pasukan, melatih dengan disiplin tinggi, namun tanpa kekejaman, serta selalu mengingat bahwa TNI adalah anak kandung rakyat yang mengabdi untuk membela rakyat. Panglima-panglima, komandan-komandan brigade, orang-orang yang dipilih, saudara-saudara sebagai pemimpin harus memimpin dari depan. Panglima TNI, Panglima pasukan TNI, komandan-komandan brigade, komandan-komandan batalion memimpin dari depan. Memimpin di tengah-tengah pasukan, berada selalu di tempat yang paling berbahaya, berada selalu di tempat yang paling kritis. Tidak ada
komandan pasukan yang memimpin dari belakang. Pemimpin dari depan. Pemimpin memberi contoh. Pemimpin adalah prajurit yang paling baik. Saya titip saudara-saudara sekalian, jaga pasukanmu sebaik-baiknya, bina anak buahmu sebaik-baiknya. Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras, tapi tidak dengan kekejaman. Dan selalu ingat, kita adalah tentara rakyat, kita lahir dari rakyat, kita adalah anak kandung rakyat, kita mengabdi untuk rakyat, kita membela rakyat, dan kita siap mati untuk rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12% yang termasuk tertinggi di G20 dan ASEAN. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden menekankan penguatan daya saing melalui reformasi perizinan dan program strategis. Presiden Prabowo Subianto menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Performa ekonomi Indonesia dinilai sangat bagus setelah Badan Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun 2025 mencapai 5,12% secara tahunan. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, peningkatan ini juga tercermin dari serapan tenaga kerja yang mencapai 97,73% atau sekitar 3,59 juta orang per Februari 2025. Pertumbuhan ini disebut sebagai salah satu tertinggi di kawasan G20 dan ASEAN. Airlangga menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya memperkuat daya saing nasional. Salah satu upaya utamanya adalah percepatan sistem perizinan usaha berbasis metode positif melalui OSS. Pertama, tadi dalam rapat terbatas, Bapak Presiden memberi arahan terkait dengan perkembangan perekonomian dan perkembangan perekonomian dengan pertumbuhan 5,12, kita ini menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN. Dan dari pertumbuhan dari Februari ke Februari, yang utama terjadi peningkatan penyerapan dari tenaga kerja. Jadi jumlah penduduk yang terserap di Angkatan Kerja itu 97,73% atau 3,59 juta orang di tahun tersebut. Kemudian kita juga, Bapak Presiden juga melihat bahwa daya saing itu menjadi penting dan kita bersaing dengan berbagai negara. Oleh karena itu kemudahan perizinan berusaha harus segera didorong. Dan pemerintah telah mengeluarkan PP yang terkait dengan kemudahan perizinan yang menggunakan metode fiktif positif. Nah, ini perlu disosialisasikan dengan seluruh kelembagaan agar sistem perizinan yang di OSS itu bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga mendorong konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat lewat berbagai program strategis, termasuk peningkatan investasi dan ekspor dari kawasan industri, serta akselerasi penyaluran kredit. Selanjutnya di sektor perumahan, pemerintah meluncurkan skema KUR perumahan hingga 20 miliar rupiah bagi kontraktor UMKM, yang dapat digunakan membangun hingga 40 unit rumah sederhana. Insentif PPN DTP 100% untuk rumah senilai hingga 2 miliar juga tetap dilanjutkan. Serta pemerintah menyiapkan program padat karya jelang Nataru. Sementara dalam target investasi, Menko Airlangga juga sampaikan realisasi investasi semester pertama menunjukkan tren positif menuju target 1.900 triliun tahun ini. Nantinya Presiden dijadwalkan menyampaikan garis besar RAPBN 2026 pada 15 Agustus mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Informasi lainnya dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan merespon polemik royalti hak cipta yang ramai diperbincangkan. Undang-undang hak cipta yang saat ini berlaku memerlukan penyesuaian seiring perkembangan zaman. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi Pemasyarakatan Otto Hasibuan menegaskan keberadaan Undang-Undang Hak Cipta yang saat ini berlaku memerlukan penyesuaian seiring berkembangnya waktu. Menurut Otto, Undang-Undang Hak Cipta ini adalah persoalan dasar yang sebenarnya membutuhkan sorotan khusus pemerintah. Dirinya menerangkan keberadaan hak cipta merupakan kreasi dari pencipta karya tersebut. Hal tersebut disampaikan Otto usai menghadiri pembukaan IPA Fest 2025 di PIK 2 Kabupaten Tangerang pada Jumat petang lalu. Copyright itu suatu persoalan yang memang mendasar ya, karena ini suatu hak cipta merupakan kreasi yang merupakan the son of the soul daripada penciptanya, bayangin karya ciptaan sendiri. Jadi saya kira memang ada beberapa hal dalam undang-undang tersebut yang perlu merupakan penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, penerapan tentang bagaimana LMK untuk menerapkan pungutan-pungutan dari masyarakat juga menjadi perhatian kita juga. Ya, jadi nanti mudah-mudahan kalau nanti sedang di negara perubahan undang-undangnya sekarang kan undang-undang hak cipta, mudah-mudahan itu dapat ketegasan ya. Karena saya tahu beberapa putusan pengadilan ada yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Beberapa kasus yang kalian lihat juga terjadi di Bali umpamanya, termasuk juga Agnesmo dan sebagainya. Itu merupakan perhatian pemerintah. Mudah-mudahan dengan kasus seperti itu nanti pemerintah segera dapat menyesuaikan dan melakukan perubahan undang-undang untuk kepentingan turut melindungi juga penciptanya, tapi melindungi juga para pelaku-pelaku termasuk penyanyi dan sebagainya, performer ya. Gitu. Dari Banten, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengaku bangga melihat dedikasi dan semangat para prajurit TNI. Hal itu disampaikan Prabowo Subianto dalam sambutannya usai melakukan pemeriksaan pasukan dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada Panglima TNI, seluruh pimpinan Matra, Menteri Pertahanan yang telah bersinergi mendukung penyelenggaraan acara. Prabowo menegaskan menjadi prajurit adalah kehormatan dan panggilan mulia untuk siap berkorban demi kehormatan bangsa dan negara. Prabowo menyatakan kebanggaannya melihat disiplin, semangat, dan tekad pengabdian yang kuat dari para prajurit TNI dalam pemeriksaan pasukan. Adalah suatu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di acara ini sebagai inspektur upacara. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI, seluruh pimpinan TNI dan Angkatan yang telah menyelenggarakan acara ini. Tentunya Menteri Pertahanan dan seluruh jajaran Kementerian Pertahanan dan semua kementerian yang mendukung. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Komandan Upacara dan seluruh peserta upacara. Dalam pemeriksaan pasukan, saya melihat disiplin, semangat yang menyala-nyala dari para prajurit yang hadir di sini. Saudara-saudara, menjadi prajurit adalah suatu kehormatan, tapi juga suatu panggilan dan juga suatu kesiapan untuk berkorban. Saya bangga melihat saudara-saudara, saya bangga melihat kerelaan saudara untuk berkorban. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tentu Cilada pemirsa, kita patut bangga bagaimana dedikasi seorang TNI dalam menjaga wilayah Indonesia dan ini patut diapresiasi. Terlebih Presiden Prabowo Subianto telah mengukuhkan dan memberi pangkat ataupun penyematan yang baru untuk
para purnawirawan yang telah berjasa dalam menjaga wilayah Indonesia. Kita berharap bahwasanya memang TNI sebagai tokoh yang selalu menjadi pusat perhatian masyarakat yang baik. Terlebih kita ketahui ternyata banyak sekali kinerja baik TNI yang sudah dilakukan untuk menjaga Indonesia. Semoga ini juga merupakan sebuah langkah awal yang baik ya Sally dan juga pemirsa, agar para prajurit TNI lainnya itu juga lebih bersemangat dan juga lebih memiliki integritas serta dedikasi untuk terus menghadirkan ataupun memberikan pelayanan terbaik khususnya dalam menjaga kewilayahan Indonesia, baik itu di darat, di laut maupun di udara. Mengingat setiap segmen ataupun setiap elemen yang ada di Indonesia ini perlu kita jaga bersama. Dan tentunya Sally dan juga pemirsa, kami masih akan memiliki informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan di mana jelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, para pengguna jasa Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang diberikan bendera merah putih oleh Kepolisian Bandara Soekarno-Hatta. Sebanyak 5.000 bendera merah putih dibagikan dengan pesan kuat, yakni cinta tanah air. Inilah aksi dari Kepolisian Kota Bandara Soekarno-Hatta untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air Indonesia kepada masyarakat, khususnya para pengguna jasa Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebanyak 5.000 bendera merah putih dibagikan kepada penumpang pesawat yang baru tiba maupun berangkat, juga kepada pengguna jasa yang sedang mengantar. Menurut Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Ronald FC Sipayung mengatakan, pemberian 5.000 bendera merah putih kepada pengguna jasa bandara untuk menyampaikan pesan agar cinta kepada tanah air Indonesia. Bendera merah putih tersebut juga tidak hanya diberikan kepada warga negara Indonesia, akan tetapi diberikan juga kepada warga negara asing yang baru tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan guna mengingatkan masyarakat bahwa pada 17 Agustus 2025 mendatang, negara Republik Indonesia akan merayakan hari ulang tahun yang ke-80. Kami dari Polres Bandara Soekarno-Hatta melaksanakan kegiatan berupa pembagian 5.000 bendera merah putih ke seluruh pengguna jasa di Bandara Soekarno-Hatta. Kegiatan ini adalah dalam rangka memeriahkan dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa Indonesia akan memasuki atau merayakan hari ulang tahun yang ke-80. Tentu dengan pembagian bendera ini, kita ingin menyampaikan pesan-pesan persatuan dan cinta tanah air serta rasa nasionalisme, sehingga kita semakin lebih cinta kepada bangsa dan negara kita, sesuai dengan tagline, menuju Indonesia emas, menuju rakyat yang berdaulat, menuju Indonesia yang sejahtera. Dari Tangerang, Mucep Latumairisa, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu dari Pangdam Jaya Jayakarta, Majen TNI Dedi Suryadi menyatakan kesiapan pasukannya untuk mengamankan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun di wilayah Jakarta. Pangdam Jaya juga mengajak masyarakat untuk ikut membantu menyukseskan agenda nasional ini. Kodam Jaya Jayakarta menyiapkan pengamanan ketat untuk perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun yang akan digelar di Istana Merdeka Jakarta. Pengamanan akan difokuskan di sejumlah titik penting yang menjadi lokasi rangkaian acara seremonial nasional. Pangdam Jaya Majen TNI Dedi Suryadi menjelaskan, seluruh personel telah diminta melakukan pengamanan semaksimal mungkin untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan. Ia juga mengajak masyarakat untuk bersinergi dan berpartisipasi demi suksesnya puncak peringatan Hari Bersejarah Bangsa ini. Ini kita diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan keamanan di wilayah Kota Jakarta. Tentu ini adalah bagian daripada tugas kami juga, ya. Dan kita sudah memanage semaksimal mungkin. Mudah-mudahan nanti kita minta tolong kepada masyarakat juga saling membantu, karena ini adalah bagian daripada kegiatan seremonial yang kita harus sukseskan bersama. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan.
Dan pemirsa, bagi pedagang pohon panjat pinang musiman, perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus memberi keberkahan tersendiri. Jelang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, pohon panjat pinang buatannya sudah kebanjiran pesanan. Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia mulai menghitung hari. Pada perayaan 17 Agustus, masyarakat Indonesia mempunyai tradisi yakni mengadakan banyak lomba khas Indonesia. Salah satunya adalah lomba panjat pinang yang selalu hadir setiap perayaan 17-an. Penjual pohon pinang musiman pun bermunculan. Seperti Robi, warga Kecamatan Pinang, bersama dua rekannya, selalu rutin menjajakan pohon panjat pinang buatannya di tepi jalan Rasuna Said, Kota Tangerang. Sebelum dijual, pohon pinang melewati beberapa tahapan mulai dari diserut, diamplas, dijemur, diikat dengan kawat agar kokoh saat dipakai lomba dan dilumuri oli dan gemuk. Kebanyakan para pembelinya warga sekitar Kota Tangerang atau luar kota yang rutin meramaikan 17-an dengan panjat pinang. Robi membuat beberapa ukuran pohon pinang yang dibuatnya, mulai dari 8 meter, 10 meter, hingga 12 meter. Adapun harganya bervariasi mulai dari Rp1.000.000 hingga Rp1,5 juta. Bahkan Robi bisa meraup keuntungan hingga Rp15 juta dari produksi panjat pinang yang dibuatnya. Saya lagi produksi pinang buat 17-an. Dari kapan udah mulai produksi? Ya sekitar 10 tahunan ya, Fred. Lah, 15 tahunan lah. Ya, 15 tahunan. Ya alhamdulillah sih ada. Ya yang jauh-jauh dari Jombang, dari Lapas, ya udah dari mana aja dah, udah ada. Ini pohon pinangnya kebanyakan berapa ukuran juga? Ukuran ada ya 10 meter, ada yang 12 meter, ada yang 8 meter. Kalau yang ukuran 8 meter ya sekitar 1 jutaan lah, 1 juta. Paling mahal berapa Pak? Paling mahal kalau yang 12 meter itu ya sekitar 1,5 juta lah. Ya, 1 juta. Ada tingkat kesulitan nggak Pak? Dalam produksi pohon pinang? Alhamdulillah sih kagak. Ya pertama kita serut dulu kulitnya. Kulitnya kita serut. Nah, udah kita serut, udah rapi, ujung sama ujung. Kita nggak langsung amplas. Kita jemur dulu bangsa 1 hari atau 2 hari, ya agak kering baru kita amplas gitu. Ya sekitar kali 1 pohon ya sekitar 2 hari kali 1 pohon. Ya kalau ini mah karena banyak ya sekitar seminggu 2 minggu lah gitu. Kerjanya lama soalnya keras dahannya. Nah, setiap 17 Agustus itu biasanya paling banyak dan paling sedikit jual berapa? Ya sekitar 15-an lah, 15 biji. Saya selain pinang saya bikin jarok, jandang, kandang ayam, ya apa aja lah gitu, kadang-kadang bambu. Ya, Bang, ini kan pohon pinang sekarang agak susah ya? Iya, betul. Itu Abang dapat dari mana sih? Saya nyarinya itu ya satu rumah itu kadang-kadang ada aja 1, kadang-kadang 2 gitu. Kadang-kadang ya kagak sekali. Kadang-kadang kita pindah nyari lagi di daerah mana nih yang ada, apa daerah Rokok gitu, apa daerah Kampung Kelapa gitu, pindah-pindah. Dapat sih 1, 2 kadang-kadang gitu. Berarti nggak tentu ya, 1 titik aja? Nggak tentu karena sekarang agak susah nyarinya. Nggak kayak dulu, sekarang kan karena ya mungkin udah ditebangin, bikin rumah, udah bikin rumah apa gitu. Ya udah ya sekitar 15-an dapat, 15 jutaan dapat. Ya kadang-kadang ya dapat 13, 12 gitu. Ya, tergantung sih. Selain itu untuk menarik peminat pembeli, para pedagang juga menghiasi pohon pinang dengan bendera merah putih. Dari Tangerang, Mujib Latumairsa, kontributor Sinpo TV, melaporkan.
Hanya menghitung hari saja, Cilada pemirsa, kita akan menyambut HUT RI ke-80, di mana memang semarak dan perayaan lomba ini dinanti-nantikan oleh masyarakat. Terlebih memang Panjat Pinang menjadi selalu ikonik dalam 17 Agustus. Kita ketahui ternyata pedagang musiman ini meraih omset yang cukup banyak, dan ternyata banyak juga pesanan yang memang sudah dipesan dari jauh-jauh hari. Kita berharap bahwasanya masyarakat turut serta dalam perlombaan tersebut, memeriahkan bagaimana HUT RI ke-80, seperti yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana ia mengajak masyarakat untuk selalu menjaga Indonesia, menyemarakan bagaimana HUT RI untuk menyatukan cinta tanah air Indonesia. Pastinya, dan tentunya perlombaan Panjat Pinang itu sendiri tentunya bisa kita katakan sebagai bagian dari perlombaan warisan turun-temurun yang sudah ada mungkin sejak zaman penjajahan, di mana kita juga mengetahui masyarakat Indonesia ini bisa dikatakan sangat adventurous begitu, sangat atraktif, pecinta alam juga gitu, sehingga itu mungkin bisa terefleksikan melalui kompetisi Panjat Pinang ini. Dan tentunya setiap kejadian ataupun setiap perayaan tentunya juga membawa keberkahan masing-masing untuk setiap orang-orang yang mendalami, tentunya kembali lagi menguntungkan untuk masyarakat Indonesia. Semoga nanti perayaannya bisa semakin meriah dan juga semangat dalam menghadapi 17-an, terutama di angka yang cukup indah ini, Sally, di 80 tahun gitu. Nah, tentunya pemirsa, guna menyambut HUT RI yang ke-80, ratusan prajurit TNI dari Kodam Jaya bersama Polri dan pemerintah Kota Jakarta Barat melakukan gerebek sampah di aliran Kali Ciliwung, Banjir Kanal Barat, Jakarta Barat. Kegiatan tersebut pemirsa juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat untuk tetap menjaga Kali Ciliwung tetap bersih dari sampah guna mencegah terjadinya banjir. Ratusan personil gabungan dari TNI, Polri, Sumber Daya Air, PPSU, Pramuka, serta Pemkot Jakarta Barat melakukan gerebek sampah di aliran Kali Ciliwung, Banjir Kanal Barat, Jakarta Barat. Sekitar 30 kubik sampah yang ada di sekitar bantaran Kali Ciliwung, tepatnya di kawasan Tambora, dibersihkan dan langsung diangkut. Bersih-bersih kali yang digelar oleh Kodam Jaya dilakukan guna mengantisipasi banjir saat musim penghujan tiba, sekaligus untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Selain itu, kegiatan ini juga mengedukasi masyarakat agar tetap menjaga Kali Ciliwung tetap bersih dari sampah. Kita berharap bahwa kegiatan ini bisa kita laksanakan terus, ya, konsisten. Tadi saya udah bicara dengan Pak Wali, Kepala BBWS, kita akan laksanakan rutin di beberapa titik prioritas terutama, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak juga. Ini kalau tidak kita bersihkan, maka akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Apalagi kalau sudah masuk musim penghujan, banjir di mana-mana. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa mengurangi, minimal mengurangi sampah-sampah yang ada di sekitaran sini maupun sampah-sampah yang kiriman dari tempat lain. Ini kan semua sampah itu berjalan semua nih di sungai semua. Kegiatan gerebek sampah di kali tersebut juga digelar serentak di 10 titik lainnya di Jabodetabek. Tak hanya tenaga manusia, dalam beberapa titik pengerukan sampah juga menggunakan alat berat karena ada area yang tidak memungkinkan dijangkau secara manual. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12% yang termasuk tertinggi di G20 dan ASEAN. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden menekankan penguatan daya saing melalui reformasi perizinan dan program strategis. Presiden Prabowo Subianto menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Performa ekonomi Indonesia dinilai sangat bagus setelah Badan Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun 2025 mencapai 5,12% secara tahunan. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, peningkatan ini juga tercermin dari serapan tenaga kerja yang mencapai 97,73% atau sekitar 3,59 juta orang per Februari 2025. Pertumbuhan ini disebut sebagai salah satu tertinggi di kawasan G20 dan ASEAN. Airlangga menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya memperkuat daya saing nasional. Salah satu upaya utamanya adalah percepatan sistem perizinan usaha berbasis metode positif melalui OSS.
Pertama, tadi dalam rapat terbatas Bapak Presiden memberi arahan terkait dengan perkembangan perekonomian dan perkembangan perekonomian dengan pertumbuhan 5,12. Kita ini menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN. Dan dari pertumbuhan dari Februari ke Februari, yang utama terjadi peningkatan penyerapan dari tenaga kerja. Jadi jumlah penduduk yang terserap di angkatan kerja itu 97,73% atau 3,59 juta orang di tahun tersebut. Kemudian kita juga, Bapak Presiden juga melihat bahwa daya saing itu menjadi penting dan kita bersaing dengan berbagai negara. Oleh karena itu kemudahan perizinan berusaha harus segera didorong dan pemerintah telah mengeluarkan PP yang terkait dengan kemudahan perizinan yang menggunakan metode fiktif positif. Nah, ini perlu disosialisasikan dengan seluruh kelembagaan agar sistem perizinan yang di OSS itu bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga mendorong konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat lewat berbagai program strategis, termasuk peningkatan investasi dan ekspor dari kawasan industri, serta akselerasi penyaluran kredit. Selanjutnya di sektor perumahan, pemerintah meluncurkan skema KUR perumahan hingga 20 miliar rupiah bagi kontraktor UMKM, yang dapat digunakan membangun hingga 40 unit rumah sederhana. Insentif PPN DTP 100% untuk rumah senilai hingga 2 miliar juga tetap dilanjutkan. Serta pemerintah menyiapkan program padat karya jelang Nataru. Sementara dalam target investasi, Menko Erlangga juga sampaikan realisasi investasi semester pertama menunjukkan tren positif menuju target 1.900 triliun tahun ini. Nantinya Presiden dijadwalkan menyampaikan garis besar RAPBN 2026 pada 15 Agustus mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana seorang pemuda di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, sukses menyulap pisang kepok muda menjadi keripik dengan beragam varian rasa. Tak tanggung-tanggung, dari berjualan keripik pisang, pemuda ini mampu meraup omset puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Pisang kepok yang biasanya hanya dijual saat sudah masak, di tangan Fahrizal Ali Imran, pemuda asal Pengasih Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, disulap menjadi aneka keripik dengan beragam varian rasa. Tidak hanya disukai kalangan orang tua, panganan ini pun kini digandrungi kalangan muda hingga anak-anak. Rasa renyah keripik pisang dipadu dengan lapisan perasa dengan aneka varian seperti coklat, taro, matcha, tiramisu, hazelnut hingga vanila, membuat keripiknya semakin dikenal di pasaran. Tidak hanya di Kulon Progo, keripik buatan Fahrizal ini bahkan sudah merambah seluruh wilayah Indonesia. Dia merintis bisnis ini sejak tahun 2023 lalu. Ide awal keripik pisang lumer ini ia dapatkan saat mengikuti kegiatan KKN di suatu daerah. Ketika itu ia melihat kudapan milidi dibalur lapisan keju cair. Pengalaman sensasi rasa ini kemudian memancing Fahrizal untuk memodifikasinya dengan bahan baku pisang yang begitu melimpah di sekitar rumah. Ia kemudian memulai menguji coba jajakan produknya dengan memanfaatkan media sosial. Ia tak menyangka keripik pisang buatannya mendapat respon yang cukup baik dan laris di pasaran. Ia pun kemudian mengembangkan usahanya dengan berinovasi pada varian rasa. Oh, coba kalau misal dipakai coklat cair atau yang rasa stroberi atau matcha itu gimana? Nah, saya kasih itu ternyata enak, terus saya pasarkan ke online. Nah, awal dari milidi itu kan cuma sekitar 2 bulan. Cuma itu udah ada penjualan lah. Terus saya ganti ke keripik pisang karena di depan rumah itu ada simbah-simbah yang jualan pisang. Nah, saya buat keripik, terus saya coba campur pakai coklatnya yang dari milidi tadi, ternyata lebih enak. Terus saya pasarkan, ternyata malah sekarang yang istilahnya berkelanjutan dan lebih laris itu malah yang keripik pisangnya. Mbak, taunya kalau di sini ada produk ini dari mana, Mbak? Dari online TikTok kan suka FYP gitu kan, terus check out gitu. Kalau untuk harganya seperti apa? Untuk harganya masih affordable ya, soalnya masih 15 ribuan, 30 ribuan bisa berdua.
bisa sharing ke teman-teman, bisa buat nonton drama, buat macam-macam lah. Kini orderan keripik pisang kekinian buatan Rizal tidak hanya datang dari Kulon Progo atau Yogyakarta saja. Pesanan juga datang dari kota-kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, bahkan Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Tak tanggung-tanggung, dalam sehari, rumah produksi ini mampu mengelola 1 ton pisang kepok muda mentah menjadi 1 kuintal kudapan keripik pisang berbagai rasa. Mulai dari matcha, hazelnut, strawberry, coklat, tiramisu, taro, mangga, hingga keju. Keripik pisang ini dijual dengan harga bervariasi, tergantung ukuran. Untuk bisa menikmati sensasi renyah keripik pisang dengan baluran berbagai varian rasa, cukup merogoh kocek mulai dari Rp15.000. Setiap harinya Rizal mampu mengirim ratusan pieces keripik pisang ke luar kota. Omset yang ia raup pun cukup fantastis, mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan. Bahkan ketika lebaran tiba, ketika peningkatan jumlah pemesanan terjadi, omset yang ia raup mampu mencapai ratusan juta rupiah. Kini selain melayani orderan via daring, ia juga melayani pembeli yang datang langsung ke rumah produksinya. Usaha yang dirintis Rizal pun kini mampu membuka lapangan pekerjaan bagi 20 orang warga sekitar. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Wahyu Wibowo, kontributor Simpo TV, melaporkan. Dan tentunya Cila dan pemirsa, ada informasi yang menarik, di mana Dinas Perhubungan Kota Solo menggelar lomba tarik mobil derek antar pegawainya menyemarakan HUT ke-80 RI. Masing-masing tim adu kekompakan dan kecepatan dalam menarik mobil derek dengan berat sekitar 5 ton. Beginilah kemeriahan lomba HUT ke-80 Kemerdekaan RI yang digelar di halaman kantor Dishub Solo pada Jumat pagi. Salah satu lomba yang paling menarik ditunggu yakni adu cepat menarik mobil derek dengan tali tambang. Masing-masing tim yang berisikan 3 hingga 4 orang saling adu strategi dan kekompakan dalam menarik derek dengan bobot sekitar 5 ton. Beberapa peserta bahkan terjatuh ketika adu cepat menarik mobil hingga garis finish sekitar 50 meter. Lomba tarik mobil derek menjadi salah satu yang dilombakan karena menjadi bagian tugas dari petugas Dishub di lapangan. Sementara itu, salah seorang peserta lomba yakni Setiodo mengaku dalam lomba tarik mobil derek ini, kendala yang dialaminya adalah perputaran yang membuat ban mobil berjalan berbeda satu sama lain. Dirinya bahkan sampai terjatuh beberapa kali ketika menarik mobil derek tersebut. Sebenarnya Pak ini Pak, kelihatannya itu untuk perputarannya itu beda Pak. Lebih berat yang inilah yang derek ini Pak. Yang mobilnya ya Pak ya? Iya. Tadi sampai roda itu lain. Tapi tadi sampai jatuh-jatuh nih Pak. Hah? Sampai jatuh-jatuh. Apanya? Tadi sampai narik sampai jatuh-jatuh ini tadi. Iya Pak. Ini semangat perjuangan Panglima Pak. Tapi nggak masalah ya Pak, kalah ya? Nggak masalah. Penting semarak di lomba ya Pak ya? Yang penting semangat Pak. Sedangkan Kepala Dishub Solo Taufik Muhammad mengatakan bahwa Dishub Solo setiap bulan Agustus selalu mengadakan kegiatan lomba untuk menyemarakan HUT RI. Namun untuk lomba tarik mobil derek ini baru kali pertama dilaksanakan. Kami dari Dinas Perhubungan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan 2025 kami mengadakan lomba untuk mengisi kemeriahan dan salah satunya itu menjaga kebersamaan di antara teman-teman Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Salah satunya ada 6 lomba. Salah satu lombanya lomba tarik mobil derek. Ya, ini untuk kebersamaan dan juga untuk mengetes teman-teman, karena di lapangan itu kan teman butuh kekuatan. Jadi untuk mengetes teman-teman dan untuk ya olahraga jaga kesehatan. Bagi para peserta, kalah menang bukan menjadi tujuan dalam perlombaan. Kebersamaan dan partisipasi menyemarakan lomba menjadi tujuan utama. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Simpo TV melaporkan. Cila dan pemirsa, memang banyak sekali inovatif dan kreatif dari masyarakat, terutama dari Dinas Perhubungan Kota Solo yang memang menggelar lomba tarik mobil derek yang ini beratnya cukup berat, Cila dan pemirsa, di mana ada 5 ton, dan ternyata ini disambut positif oleh pegawai-pegawai Dishub yang ternyata memang mereka cukup senang dengan adanya lomba tersebut. Karena memang kenapa ini diadakan, karena memang ternyata Dishub kan sering menarik ataupun menderek mobil-mobil dari masyarakat, dan ternyata ini diadakan untuk menyatukan kekompakan dari para Dishub di Kota
Kota Solo. Benar sekali, tentunya ini tak hanya untuk menjaga kekompakan, tetapi juga memberikan hiburan bagi para warga. Karena terlihat nih, Sally, dari atraksinya ada yang cukup terjungkir, cukup terbalik dan lain sebagainya karena mengingat sangat berat gitu kan, 5 ton. Jadi satu mobil diderek oleh 3 orang dan konon kabarnya Sally katanya mereka tuh sebenarnya sudah berlatih dari beberapa waktu yang lalu, namun ternyata tetap berat begitu. Jadi sudah satu mobil seberat 5 ton diangkat oleh 3 orang ditarik begitu, tapi ternyata tetap sulit. Dan tentunya tak hanya perlombaan tarik mobil derek saja, Sally, Dishub juga menyelenggarakan perlombaan-perlombaan lainnya. Kurang lebih ada 6 perlombaan nih yang juga menyemarakan ulang tahun dari Republik Indonesia ini yang juga menghibur masyarakat. Betul, kita berharap bahwasanya masyarakat Indonesia dapat memaknai segala perlombaan dalam 17 Agustus untuk tetap cinta kepada tanah air. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Pagi. Dan saya Sally Sregar. Dan saya Priska Priscilla. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi hanya di Sinpo TV. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa.